Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku bisa beristirahat dengan tenang melihat keadaan Akademi Shrek dan kalian semua. Yuho semakin menangis ketika dia mendengar kata-kata penatuamu. Dia dapat dengan jelas mengingat semua nasihat dan bimbingan yang telah diberikan penatuamu kepadanya tahun lalu. Penatuamu, seperti penatua yang murah hati dibandingkan dengan Guru Fan Yu. Dia merasa sangat hangat oleh kebaikan penatuamu. Dia juga tidak mengecewakan penatuamu, karena dia perlahan-lahan berhasil menyerap teknik rahasia yang diciptakan sendiri oleh penatuamu. Dan juga berhasil memadukan teknik rahasia Sekte Tang dengan jiwa bela dirinya. Dia telah mengembangkan fondasi yang stabil untuk menjadi talenta, meskipun kekuatan jiwanya tidak meningkat secara signifikan selama setahun terakhir. Penatuamu berkata, "Aku akan pergi, Suan kecil. Aku punya beberapa instruksi untukmu." Penatua Suan bergegas ke samping penatuamu, jenggotnya yang acak-acakan mulai sedikit bergetar karena dia terlalu emosional. Penatua menghela nafas. "Suan kecil, kau juga tidak muda. Jangan terlalu emosional, aku belum pergi sepenuhnya. Bahkan jika aku mati, aku akan tetap melindungi Shrek selamanya. Dengarkan, Swan kecil akan menggantikan peranku sebagai Master Pavilion Dewa Laut. Ketika aku pergi, semuanya akan tetap sama." Ya, semua penatua menyetujui kata-katanya dengan hormat. Penatua Swan sedikit cemas. Penatuamu melambai kepadanya dan berkata, "Meskipun kau kadang-kadang ceroboh, tidak ada yang lebih cocok di akademi untuk menggantikan peranku. Kamu juga mendapat banyak manfaat setelah mengikutiku selama bertahun-tahun. Satu-satunya instruksi yang kumiliki untukmu, kamu perlu belajar bagaimana merenungkan berbagai hal dengan hati-hati dan mengendalikan emosimu sendiri. Bahkan Dubusi mungkin tidak dapat mengalahkanmu dengan kemampuanmu saat ini. Setelah aku pergi, aku tidak berpikir dia akan berani mencoba apapun jika kamu berada di Pavilion Dewa Laut. Aura harimau tetap ada bahkan saat menghadapi kematiannya. Penatuamu mungkin berada di tahap terakhir kehidupannya, tetapi kata-katanya masih sangat mendominasi dan kuat." Penatua Swan sudah tersedak oleh air mata dan dia tidak bisa menggumamkan kata-katanya. Penatua lain juga setuju dengan penatuamu. Memang Penatua Swan adalah yang terkuat berikutnya setelah penatuamu di Akademi Shrek. Pantas baginya untuk menggantikan penatuamu sebagai Master Pavilion Dewa Laut. "Sauze, Mi'er kemari," kata penatuamu dengan lembut. Guru Yan Sauze dan Cai Mi'er bergegas berlutut di samping penatuamu. Penatuamu berkata dengan dalam, "Sauze, aku paling mengkhawatirkanmu. Kau tidak memiliki rasa murah hati. Aku akan memberimu 10 tahun untuk mengubahnya. Setelah itu, lanjutkan ke Pavilion Dewa Laut lantai pertama untuk meditasi mendalam. Jika kamu masih tidak bisa lulus tesku, kau akan mengundurkan diri dari posisi dekanmu." Yan Sauze bergidik, tetapi tidak berani membantah. Dia menjawab dengan hormat, "Ya guru." Mi'er, penatuamu mengalihkan pandangannya ke arahnya. Guru Cai Mi'er adalah wakil dekan sekolah roh pelindung. Otoritasnya juga dianggap cukup hebat di Akademi Shrek, namun dia hanya seorang gadis kecil di depan penatuamu. Penatuamu jauh lebih lembut ke arahnya. "Kamu telah memberikan kontribusi besar pada akademi selama ini. Jika Sauze tidak dapat lulus ujianku dalam waktu 10 tahun, kamu harus memasuki Pavilion Dewa Laut dan menggantikan perannya sebagai dekan. Selain itu, Li Xuan akan dipromosikan menjadi wakil dekan dan memasuki Pavilion Dewa Laut setelah aku meninggal." "Ya guru, jangan pergi." Cai Mi'er melompat ke penatuamu dan mulai menangis. Penatuamu membelai kepalanya.
dengan lembut dan berkata kepada Yan Shaoze, "Shaoze, aku harap kau akan mengerti mengapa aku begitu keras terhadapmu. 10 tahun tidak lama. Aku harap kau dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik. Apakah kau mengerti?" Yan Shaoze tampaknya telah memahami sesuatu dan menatap mendalam pada penatuamu. Dia mengusap air matanya dan mempertahankan ekspresi serius di wajahnya. Dia menjawab dengan serius, "Guru, aku mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu. Shrek tidak akan jatuh bahkan setelah kamu pergi." Penatuamu akhirnya tersenyum. "Bagus, sepertinya kau akhirnya mendapatkannya." Tarik Mi'er ke satu sisi. "Aku tidak punya banyak waktu tersisa." Penatuamu masih memiliki banyak hal untuk dikatakan sebelum dia meninggal. Yan Shaoze mengangguk sedikit sebelum menatap mendalam ke penatuamu dan mengangkat Chai Mi'er dan membawanya ke satu sisi. "Lin-Er, Duo-duo, kemarilah." Dekan Shan Lin-Er dan Qian Duo-duo bergegas berlutut di samping penatuamu. Dekan Shan Lin-Er menangis sebanyak Chai Mi'er dan bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Penatuamu menghela nafas dan berkata, "Lin-Er, apakah kau tahu apa kesalahan terbesarmu?" Dekan Shan Lin-Er terisak saat melihat penatuamu. Penatuamu berkata dengan lembut, "Kamu terlalu emosional. Jika kamu seorang pria, aku akan membiarkanmu mengambil posisi Shaoze, dan aku yakin untuk menyerahkan tanggung jawab terbesar Akademi Shrek kepadamu. Tetapi sebagai seorang wanita, kelemahanmu diperbesar. Keterikatan emosional membuatmu tidak dapat memperbaiki diri. Jika tidak, prestasimu akan menggantikan Shaoze dan kamu tidak akan terjebak pada rintangan untuk menjadi Dolo Transcendent. Aku yakin akan menyerahkan kendali sekolah senjata roh kepadamu dan Duo-duo. Kalian berdua cukup berpikiran terbuka. Kecepatan pengembangan sekolah senjata roh akan tergantung pada kalian berdua. Masa depan Master Jiwa sangat terikat dengan alat jiwa. Aku tidak yakin bagaimana jalan ini akan berkembang, tetapi aku membutuhkan kalian berdua untuk menjelajahi dan menemukan rahasianya. Setelah aku pergi, promosikan Fan Yu ke wakil dekan. Aku berharap sekolah senjata roh akan menghasilkan insinyur jiwa kelas 9 dalam waktu 10 tahun. Dalam 3 bulan, itu akan menjadi tanggal yang aku tetapkan dengan kepala aula kebajikan termasyur. Fan Yu akan memimpin tim. Aku percaya kepala aula kebajikan termasyur tidak akan mencoba apapun di tempat terbuka. Biarkan mereka yang dikirim belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan buat penghalang untuk mereka. Akademi Shrek selalu sangat mudah. Jika mereka cukup mampu, mereka harus diberi kesempatan untuk belajar. Kita tidak dapat melakukan trik apapun pada mereka. Aku percaya kamu dan Yan Shaoze akan menangani ini dengan baik. Dekan Shan Lin-Er hanya mengangguk berulang kali. Yan Duo-duo mendukungnya dan menyetujui kata-kata penatuamu dengan hormat. Penatuamu menghela nafas dan berkata, "Ini akan menjadi perintah terakhirku sebagai Master Pavilion Dewa Laut." Semua penatua melangkah maju. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka berlutut dengan satu kaki dan suara penatuamu bergema di seluruh Pavilion Dewa Laut dan bahkan bergema di Pulau Dewa Laut. Mulai hari ini dan seterusnya, sekolah senjata roh harus dikembangkan dengan segala cara dan interaksi antara sekolah roh pelindung dan sekolah senjata roh harus diperkuat. Setengah dari keuntungan Akademi Shrek dari kota Shrek akan dialihkan ke sekolah senjata roh. Jika sekolah senjata roh dapat menghasilkan insinyur jiwa kelas 10 suatu hari, orang itu akan menggantikan peranku sebagai Master Pavilion Dewa Laut. Ya, para tetua setuju dengan hormat. Penatuamu tampak lelah setelah dia selesai berbicara. Dia menutup matanya sedikit sebelum membukanya lagi. PB, Hechaito, Susan Si, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Yu Hao dan Wang Dong. Kalian bertujuh berdiri. Mereka bertujuh berdiri. Semuanya berlinang air mata. Wajah Yu Hao bahkan menjadi pucat karena kesedihan. Dia berhasil berdiri tegak dengan bantuan Wang Dong. Penatuamu memindai mereka bertujuh sebelum perhatiannya tertuju pada Susan Si. "Sansi, Jiang Nanan, aku punya permintaan." "Apa?" Kata-kata penatuamu mengejutkan mereka dengan statusnya saat ini. Terlebih lagi, dia mengatakan sesaat sebelum dia meninggal. Susan Si
dan Jiang Nanan merasakan tekanan besar. Mereka berdua berlutut di tanah. Suara Susansi sedikit bergetar. Penatuamu, jangan ragu untuk mengajari kami. Jika kami dapat melakukannya, kami akan melakukan apa saja untuk memenuhi permintaan Anda. Penatuamu menghela nafas dan berkata, ini adalah permintaan pribadi. Aku harap kalian berdua bisa bergabung dengan Sekte Tang seperti saudara-saudarimu yang lain. Bergabung dengan Sekte Tang? Susansi sedikit terkejut ketika dia mengangkat kepalanya. Dia tidak mengira penatuamu membuat permintaan seperti itu. Penatuamu menjawab, 10.000 tahun yang lalu Sekte Tang masih sangat makmur. Tanpa Sekte Tang dan leluhur Tangsan, kita tidak akan memiliki ribuan tahun dari kejayaan Shrek ini. Sekte Tang telah berjalan menuju keruntuhan setelah alat jiwa berkembang. Akademi Shrek selalu mempertahankan netralisasinya di benua sehingga Akademi tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan Sekte Tang. Tetapi itu menyakitkanku melihat Sekte Tang runtuh. BB menemukan Xiaoya dan dia bergabung dengan Sekte karena aku menyuruhnya. Setelah turnamen duel benua berakhir, kalian semua menjadi generasi baru dari 7 monster Shrek. Gelar dan kemuliaan ini akan mengikuti kalian sepanjang hidup. Generasi pertama dari 7 monster Shrek semuanya dari Sekte Tang. Itu sebabnya aku berharap ini terus berlanjut. Shrek pada akhirnya adalah sebuah akademi dan tidak dapat campur tangan dalam masalah benua kecuali jika situasi krisis muncul. Tetapi jika kalian semua milik satu sekte, kalian tidak akan dibatasi. Aku berharap Sekte Tang dapat bangkit dan sekuat seperti 10.000 tahun lalu. Aku percaya kalian semua tidak kalah dengan generasi pertama dari 7 monster Shrek dalam hal bakat. Jika kalian bertuju bekerja sama dan mengembangkan Sekte Tang, kalian dapat membuatnya sekuat sekte tubuh. Nafas penatuamu bertambah cepat saat dia mengucapkan kata-kata ini. Pipinya menjadi lebih merah juga, matanya dipenuhi dengan harapan ketika dia melihat Susansi dan Jiang Nanan. Dia sedang menunggu jawaban mereka. Aku bersedia. Jiang Nanan berbicara lebih dulu. Matanya yang berlinang memperlihatkan ekspresi tegas. Penatuamu, tolong yakinlah. Aku bersedia bergabung dengan Sekte Tang jika aku tidak salah. Leluhur Xiaowu dari generasi pertama 7 monster Shrek memiliki jiwa beledri yang sama denganku. Aku akan bekerja keras untuk mengikuti jejaknya dan membantu Sekte Tang mendapatkan kembali kejayaannya. BB menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Jiang Nanan. Itu karena Susansi pernah menyebutkan dia akan bergabung dengan Sekte Tang jika Jiang Nanan bersedia. Jiang Nanan akhirnya setuju. Namun di mana Tang Ya? Tidak dapat dipungkiri, dia telah mencoba untuk mendekati Tang Ya pada periode paling sulit dalam hidupnya dan bergabung dengan Sekte Tang di bawah instruksi penatuamu. Namun dia telah jatuh cinta padanya setelah berinteraksi dengannya selama bertahun-tahun. Tapi Tang Ya telah menghilang pada periode paling kritis ini. Dia tidak mendengar apapun darinya selama setahun terakhir. Aku juga mau. Susansi setuju. Dia memandang Jiang Nanan dan berkata, penatuamu, aku bersedia bergabung dengan Sekte Tang dan memutuskan hubunganku dengan sekte keluargaku. Kami akan bekerja keras bersama untuk mengembalikan Sekte Tang. Penatuamu tersenyum dan melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan kekuatan lembut mengangkat mereka dari tanah. Baik, ini bagus. Aku akhirnya melakukan sesuatu untuk Sekte Tang atas nama Akademi Shrek. Aku akan mengawasi kalian semua dari atas dan menunggu hari kalian semua berhasil. BB kemari. BB bergegas di samping penatuamu dan menunduk. Dia menyapa kakek buyut. Penatuamu berkata, kamu satu-satunya penerus dari garis keturunanku. Orang tuamu meninggal muda saat mereka menjalankan tugas mereka sebagai penjaga Shrek. Aku sangat terluka dengan kejadian itu. Aku bisa melihatmu membawa garis keturunan tipe cahaya, meskipun jiwa bela dirimu hanya memiliki kemampuan mutasi parsial dari naga suci cahaya. Garis keturunan kita diwariskan dari penerus keluarga Blue Light Intelligent Dragon.
Yu Xiaogang. Dia juga Grandmaster terkemuka di Akademi Shrek. Bahkan setelah ribuan tahun, garis keturunan Blue Light Intern Dragon tidak berubah. Bahkan jika nama keluarga kita sudah berubah, jiwa bela dirimu sebagian bermutasi itu bukan hal yang buruk. Aku akan pergi, jadi aku akan membantumu menstabilkan garis keturunan naga suci cahaya mulai hari ini dan seterusnya. Kamu perlu melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat dan terus berjalan di jalur Blue Light Intern Dragon ini. Tangan kanan penatuamu yang kurus dan lemah dengan lembut membelai kepala BB saat dia berbicara. Tiba-tiba, seluruh pavilion Dewa Laut menyala dan cahaya keemasan yang kuat menyala sekali sebelum menghilang. BB mengerang dan pingsan di tanah. Sebuah kilat listrik keemasan melintas berulang-ulang di sekelilingnya dan seluruh tubuhnya bersinar halus dengan cahaya keemasan. Ini adalah kekuatan dari limit Doulo. Bahkan ketika dia mencapai akhir hidupnya, dia masih bisa memanuver kekuatannya dan pohon emas. Dia berhasil menstabilkan garis keturunan BB dalam hitungan detik. Mutasi jiwa bela diri BB distabilkan sepenuhnya begitu saja. Seperti yang penatuamu katakan, itu telah berkembang menjadi Blue Light Intern Dragon. Warna di pipi penatuamu memudar dan menjadi sangat pucat. Dia ingin mengangkat tangannya, tetapi tampaknya benar-benar kehabisan kekuatan. Suaranya juga menjadi lebih lemah. Yu Hao, Wang Dong, kemari. Yu Hao melompat ke samping penatuamu. Ketika dia akhirnya mendengar bahwa itu adalah gilirannya, dia mencengkram tangan kanan penatuamu tergagap. Guru, guru. Penatuamu berjuang untuk membuka matanya dan tersenyum. Nak, jangan sedih. Aku telah menerima beberapa murid dalam hidupku, tetapi menerimamu pada tahap ini dalam hidupku adalah hal paling membanggakan yang pernah aku lakukan. Es pamungkasmu mungkin tumbuh dengan kecepatan lebih lambat dari yang lain, tetapi jangan berkecil hati atau tidak sabar. Kamu hanya akan dikonsumsi jika terburu-buru untuk mencapai kesuksesan. Kamu sudah bekerja cukup keras pada kultivasimu. Kamu akan melanjutkan ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu untuk belajar. 3 tahun ke depan akan sangat penting bagimu. Ingatlah untuk tidak menggunakan mata takdirmu selama periode waktu itu, kecuali jika hidupmu dalam ancaman. Yu Hao benar-benar terdiam sekarang. Tetesan air matanya jatuh ke telapak tangan penatuamu. Satu persatu penatuamu memaksa tersenyum. Aku pada dasarnya memberikan semua pengalaman dan penelitianku kepadamu. Kamu harus memadukan itu. Kau adalah Akademi Shrek dan harapan masa depan Sekte Tang. Kamu perlu membantu BB dan Tangya di masa depan dalam mengembalikan kejayaan Sekte Tang. Aku berlatih meramal pada Tangya sebelumnya. Dia akan bertemu dengan krisis besar. Seorang dermawan akan membantunya. Aku dapat mengkonfirmasi bahwa dia masih hidup. Kamu harus membantu BB menemukannya. Selain itu, aku perlu memperingatkanmu bahwa benua Doulo tidak dapat diperintah oleh kerajaan yang berbeda. Kamu harus bekerja keras untuk mencegah munculnya kekaisaran Ryu. Ini adalah harapan terakhirku. Setelah kultivasimu mencapai 9 cincin dan kamu menjadi judul Doulo, aku harap kamu bisa menjadi Master Pavilion Dewa Laut. Ya guru, aku berjanji apapun padamu, istirahatlah dulu. Yu Hao akhirnya berhasil merangkai satu kalimat. Penatuamu menggelengkan kepala sedikit. Bodoh, kamu bodoh, bagaimana bisa kamu tidak melihatnya? Aku tidak akan benar-benar mati. Aku akan selalu di sini untuk menyaksikan kalian semua tumbuh dan menyaksikan warisan Shrek diturunkan untuk selamanya. Akademi akan menghadapi beberapa krisis dalam waktu dekat. Tanggung jawabmu lebih besar daripada orang lain. Rencana prajurit tertinggi harus dilanjutkan. Akademi telah memberikan semua yang perlu diberikan kepadamu. Kami membutuhkanmu untuk terus bekerja keras dan menemukan masa depan dari jalan ekstrim ini. Tidak ada akhir dari jalan ini. Ya, Yu Hao mencengkram erat tangan penatuamu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penatuamu sedang mencapai akhir hidupnya sekarang dan dapat meninggal setiap saat. Penatuamu berjuang untuk mengalihkan perhatiannya ke Wang Dong. Suaranya juga menjadi lebih lemah. Wang Dong, apakah menurutmu
Aku selalu sangat tidak adil. Wang Dong linglung. Dia menyeka air matanya. Dia tidak berbohong. Dia menganggukkan kepalanya dengan lembut. Penatuamu tersenyum dan berkata, itu karena aku tidak dapat sepenuhnya melihatmu. Aku tidak bisa melihat apa yang kamu alami atau seperti apa masa depanmu nantinya. Mungkin bakatmu tidak kalah dengan bakat Yu Hao, tapi aku bisa merasakan aura darimu yang membuatku bergidik. Setiap kali aku mencoba melihatmu, aku dapat mengkonfirmasi kamu adalah manusia dan bukan makhluk jiwa, namun rahasiamu pasti adalah... Nafas penatuamu menjadi lebih cepat ketika dia berbicara. Sampai di titik ini, dia berjuang untuk mengatakan, aku sudah menyelesaikan masalah antara kamu dan Yu Hao. Kamu akan berkultivasi di halaman dalam selama beberapa tahun ini dan menunggu dia kembali. Nenek moyang Shrek, Mu-en, akan datang. Penatuamu meningkatkan volume kata-kata terakhirnya. Cahaya keemasan yang intens juga tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Yu Hao dan Wang Dong langsung dipisahkan. Tubuh penatuamu bangkit dari kursinya. Adegan magis muncul. 2 cincin kuning, 1 ungu, 3 hitam, dan 3 cincin jiwa merah muncul di tubuhnya. Raungan naga nyaring bergema di udara. Keseluruhan pavilion Dewa Laut berubah menjadi emas terang, dan seberkas cahaya keemasan melonjak ke langit darinya. Semua Akademi Shrek dan bahkan kota Shrek diselimuti cahaya keemasan. Ada pandangan harapan dan keengganan dalam pandangannya. Penatuamu memandang semua orang di depannya dengan tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut melambaikannya. Pandangannya akhirnya mendarat di Yu Hao. Tidak ada suara lagi yang dibuat, dan dia hanya menatap murid terakhirnya dengan belas kasihan. Cahaya keemasan menjadi lebih kuat. Dia perlahan-lahan berubah dari dirinya yang lemah menjadi seorang pria muda. Tubuh penatuamu secara bertahap berubah menjadi emas ketika sisik naga mulai tumbuh. Penatuamu tertawa dan raungan naga nyaring dilepaskan. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi naga putih yang memancarkan cahaya yang kuat sebelum menghilang dari pavilion Dewa Laut. Bahkan dari jauh, naga putih besar bisa terlihat di langit di atas Akademi Shrek. Cahaya matahari yang bersinar tampak seperti dihilangkan oleh cahaya keemasan. Raungan naga nyaring terus bergema di langit. Cahaya keemasan yang intens membuatnya tampak seperti sedang berenang di lautan keemasan. Aura menakutkan menyebar keluar, sedangkan cahaya keemasan menembak lurus ke bawah dan menutupi seluruh pavilion Dewa Laut. Semua makhluk hidup di Pulau Dewa Laut diselimuti oleh kabut emas. Mereka bisa merasakan kekuatan cahaya murni membersihkan tubuh mereka, menghilangkan kotoran di dalamnya. Kekuatan jiwa mereka dikompres dan kultivasi mereka ditingkatkan. Suara Dekan Yan Shaoze bergema di seluruh pavilion Dewa Laut. Semua orang duduk bersila dan bermeditasi meskipun dia terisak. Dia masih terdengar sangat memerintah saat ini. Ini adalah hadiah terakhir yang penatuamu berikan pada akademi. Semua orang dengan cepat duduk bersila dan menyebarkan kekuatan jiwanya berjemur di aura cahaya yang ekstrim. Kecuali Yu Hao yang bergegas keluar dari pavilion Dewa Laut dan melihat ke arah naga putih besar di langit. Yu Hao merasa sedih. Guru, guru, dia berteriak ke udara, namun suaranya tidak bergema dan cepat menghilang saat meninggalkan mulutnya. Naga putih besar itu sepertinya telah melihatnya dari langit juga. Kemudian tubuhnya yang besar menggeliat ketika melihat ke selatan menuju hutan Stardo. Raungan naga nyaring lainnya keluar. Aura naga yang menakutkan itu menghancurkan dan menghilangkan semua awan dalam jarak ribuan mil persegi. Di dalam hutan Stardo, wilayah binatang buas, tempat terlarang. Itu adalah pusat dari tempat terlarang di mana binatang jiwa terkuat perlahan mengangkat kepalanya menatap ke utara dengan serius. Aura kegelapan pekat bangkit dan menyebar ke udara sebelum berubah menjadi bentuk naga. Deru naga lain terdengar, tetapi menghilang seketika. Aura kegelapan kemudian menyebar untuk menutupi seluruh tempat terlarang, benar-benar menghalangi auman naga dari naga suci cahaya. Sesosok diam di tengah tempat terlarang itu adalah seorang pria yang berlutut, wajahnya yang menawan dan berwajah tegas, memiliki rasa dominasi yang tak terlukiskan. Dan meskipun dia berlutut,
Tidak ada satupun makhluk jiwa yang bisa ditemukan di sekitarnya. Bos, kamu akhirnya terbangun. Pria itu berkata dengan hormat. Sebuah suara ilusi terdengar. Titian, aku hanya sementara waktu mengakhiri tidurku karena aura naga suci cahaya ini. Aku belum benar-benar mengakhiri tidurku. Ingatlah untuk tidak memprovokasi Akademi Shrek saat aku tidur. Titian, apakah dia kehadiran kuat yang mendekati Penatua Swan ketika dia menangkap Kaisar Binatang? Dia dalam bentuk manusiawi saat ini. Bos, dia mengancam kita. Jangan bilang kalau kita takut padanya. Ekspresi Titian dipenuhi dengan tekad. Tidak sama sekali. Limit Dolo tidak bisa membuat keseluruhan hutan Stardo ketakutan. Tetapi yang paling penting, Akademi Shrek dapat terhubung dengan tempat itu. Ingat kata-kataku, kultivasiku berada di titik kritis. Aku akan bangun lagi dalam 10.000 tahun. Pada saat itu, aturan manusia akan berakhir. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.